Assalamualaikum, mohon izin memperkenalkan diri, nama Yela Dwi Kurani, asal kelahiran Sidoarjo, asal kampus Politeknik Penerbangan Surabaya, instansi kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang. Di sini, saya akan memaparkan tugas pembelajaran agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara untuk membuat video edukasi bela negara yang mencakup 5 nilai bela negara. Itu yang kedua, bela negara. Kita akan memperdalami apa itu bela negara. Untuk ini, ada 5 nilai bela negara sendiri, yaitu untuk yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Slide ketiga ini, saya akan membahas satu persatu dari pengertian bela negara, unsur dasar bela negara, dasar hukum bela negara, konsep makna bela negara, implementasi bela negara, Sishan Kamrata, hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, dan yang terakhir contoh bela negara. Untuk slide yang keempat ini, apa itu pengertian negara? Pengertian dari negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Selanjutnya, apa itu bela negara? Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Slide kelima ini yaitu membahas unsur dasar bela negara. Untuk yang pertama, cinta tanah air Indonesia. Untuk yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Untuk yang ketiga, setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Untuk yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Slide yang keenam ini, dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara ini dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3. Dan yang kedua, Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2. Untuk yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Untuk yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1. Untuk yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2. Untuk slide ketujuh ini, kita akan membahas konsep bela negara. Bela negara ini dapat diartikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Untuk secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Landasan pembentukan bela negara adalah wajib militer. Slide ke-8, yaitu implementasi bela negara. Di sini ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 tentang GBHN memuat serangkaian kebijakan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Implementasi bela negara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, bela negara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Kesembilan ini, Siskan Hamrata. Dalam ini kepanjangan dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.
Sistem ini adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen yang terdiri dari seluruh potensi kemampuan dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan keamanan negara. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sisankam Rata) ini bersifat semesta dalam ruang lingkup dan semesta dalam pelaksanaannya. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu yang hal yang benar. Ini memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain. Untuk kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari kewajiban inilah kita bisa mendapatkan hak kita karena hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik. Contohnya, apabila Anda membeli sesuatu barang, maka Anda berkewajiban membayar barang tersebut. Slide 11 ini, saya mengambil contoh dari bela negara, yaitu para panglima TNI AD maupun TNI AL maupun AU, timnas Indonesia dan tarian Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih atas pemaparan saya ini. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumin. Dan sebelum itu saya meminta waktunya untuk mendengarkan pantun saya ini. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya.